Kemudian yang selanjutnya, pengelolaan kegiatan di setiap program dakwah dan diklat termasuk sumber pendanaan. Targetnya adalah adanya program kerja bidang dakwah dan diklat yang jelas dan terjangkau, adanya donasi tetap atau rutin dan spontan yang mencukupi. Dan yang kedua ini, jadwal pertemuan rutin bidang dakwah dan diklat minimal 1 bulan sekali. Targetnya koordinasi, evaluasi, dan follow up secara profesional. Melaksanakan dan mengembangkan PPTQ Amal Syuhada. Targetnya terwujudnya generasi Qurani yang cerdas dan berakhlakul karimah. Menyusun program kegiatan kajian-kajian tarbiyah Islamiyah yang komprehensif. Targetnya terlaksananya kegiatan dakwah yang berkesinambungan. 3. Mengadakan dan menggiatkan kegiatan kajian-kajian dan tarbiyah Islamiyah, terutama pada bidang akidah dan ibadah secara rutin. Targetnya adalah amal. Ini adalah alumni ya. Mencegah bentuk-bentuk keyakinan, pemikiran yang menyimpang dan tidak terjebak pada paham-paham sesat. Targetnya, setiap alumni atau keluarga Amal Syuhada selalu terjaga akidah Islamiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, dan terbebas dari paham sekularis, pluralis, dan liberalis, dan atau bentuk-bentuk penyimpangan akidah lainnya. 6. Menggiatkan dan melancarkan kegiatan dakwah yang terprogram kepada masyarakat luas yang berbasis IT. Target, media dakwah elektronik, buletin, jurnal dakwah melalui media sosial dan yang diminati masyarakat. Yang nomor 7, mengadakan kerjasama dalam program dakwah dengan lembaga-lembaga kajian dan penerbitan Islam. Target, adanya MOU dengan lembaga dakwah dan kajian Islam yang saling menguntungkan. 8. Menyelenggarakan rihlah, outbound, seminar, perayaan hari besar, training for trainer, dan acara khusus lainnya yang marketable, yaitu seperti dai muda, relawan, donor darah, baksos, khitan masal, dan sebagainya. Laporan kegiatan secara organisatoris, akuntabel, dan transparan. Kemudian kerjasama yang solid antar pengurus, saling mendukung dan kerjasama. Yang terakhir, tanggung jawab kegiatan, itu lembaga Amal Syuhada yang terpercaya. Inilah reng-rengan ataupun ancer-ancer uraian kerjasama uraian kerja di bidang dakwah dan pendidikan latihan. Untuk selanjutnya, monggo saya serahkan ke ini ketua 2. Monggo Bapak Haji Donosuko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang atau sore hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk membicarakan program-program kerja khususnya pada bidang dakwah dan diklat. Perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana sudah disampaikan oleh Ustadz Miftah, dengan pembaruan Amal Syuhada ini selain pengurus inti ada 6 bidang. Yang 3 bidang yaitu bidang organisasi keanggotaan, bidang ibadah haji dan ibadah umroh itu di bawah tanggung jawabnya ketua 1. Kemudian yang 3 bidang berikutnya yaitu bidang sosial dan kesra, bidang ekonomi dan usaha, serta bidang dakwah dan diklat ini di ketua 2. Nah,
Ini semuanya tetap bertanggung jawab pada ketua umum yaitu Bapak Dr. Andes Suharno. Nah, dan juga bertanggung jawab pada yayasan sebagai owner atau sebagai pendiri. Bapak Ibu sekalian, bahwa program ini merupakan satu uh, gambaran besar yang masih perlu didetail lagi secara bersama-sama, di mana program-program yang ada di sini nanti masih diterjemahkan dengan detail kegiatan, actionnya. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita sudah sanggup jadi pengurus, mohon dengan hormat dan sangat, kita bukan untuk nebeng nama, tapi kita memang terpanggil untuk bersama-sama mengabdikan diri kita agar kita punya tanggung jawab yang sama untuk mengembangkan dan membesarkan Amal Suhada ini sebagai lembaga dakwah, walaupun sekaligus ini sebagai lembaga bimbingan haji dan umroh, tapi kita kemarin sudah disepakati kita perluas kegiatan kita yang sifatnya adalah sebagai wadah dakwah bersama-sama, sebagai upaya untuk memperbanyak amal soleh kita untuk bekal kita di kemudian hari, terutama menciptakan amal-amal jariah. Nah, tentu saja program-program ini tidak akan berjalan kalau kita tidak sering ketemu, kemudian saling membantu mana satu dengan yang lain, karena ke dalam hal ini kan kita belum kenal satu dengan yang lainnya, apalagi potensi kita belum mengenal. Pramila dengan ini tentu saja kita secara jujur menyampaikan saya siap di bidang ini. Kata siap itu berarti kita punya kemampuan. Karena yang tahu kemampuan adalah diri kita masing-masing. Saya kira lebih tepat begitu. Jadi tidak usah ewuh-ewuh dan berarti kita mengajukan diri kita. Namun kita akan menempatkan posisi kita. Oh, saya akan ikut membantu mengembangkan di program yang ini dan ini dan ini. Ada banyak program. Dan nanti kita akan terus pertemuan untuk mendetailkan sekaligus melaksanakan satu action yang sesuai dengan program ini, arah dan visinya akan sama-sama. Asal kita senang ketemu, sering ketemu, dan kemudian kita selalu berpikir, pasti Allah akan memudahkan jalan untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang terus meningkat kebaikannya. Oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian dan Ibu yang kita hormati, jadi saya percaya bahwa kita semuanya mampu. Dan tentu saja didukung dengan kemauan kita. Maka dengan kemampuan dan kemauan itulah kita akan bisa mewujudkan program-program ini. Nah, kemudian yang kedua yang saya tekankan di sini bahwa Amal Suhada itu ibaratnya dananya hanya terbatas. Maka kita setiap program, setiap bagian ini harus bisa membuat satu sumber dana yang digali untuk menggiatkan apa tidak program kita sendiri ini di bidang ini. Kita bisa mandiri. Tentu saja bagaimana caranya? Ya mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan sumber pendanaan. Yang kedua kita bisa share untuk donatur tetap. Ya. Donatur tetap ini bisa masuk di bendahara umum di Amal Suhada, nanti baru bisa didistribusi ke tempat-tempat kegiatan juga bisa. Nah, atau kita juga memang khusus untuk ini seperti misalkan PPTG sudah ada donatur tetap biar masuk ke sana walaupun itu secara keuangannya masuk ke bendahara, kemudian nanti juga akan ditransfer ke PPTG yang dikelola sendiri oleh lembaga dakwah ini. Siapa nanti yang berkompeten untuk ngatur di sini kan Ustadz Masyur Afandi ini sebagai direkturnya misalkan. Nanti Pak Masyur itu akan membuat siapa-siapa yang berkompeten di situ untuk mengembangkan. Jangan satu orang. Karena kalau berpikir satu orang tentu mesti banyak kekurangan. Ya, maka kita ya harus terbuka diri bahwa kita tidak ada yang sempurna, semua punya kekurangan, tapi dengan adanya kebersamaan pasti akan lebih bagus, lebih menghasilkan yang lebih bermanfaat. Nah, program ini ya sebentar masih pikiran kami pribadi, tapi kan ini kita tahu kan ini menjadi program bersama. Mungkin nanti dicermati bersama-sama detail programnya. Ini akan terjawab semuanya sehingga ada waktu, ini kan belum terisi kapan waktu diselenggarakannya, waktu pelaksanaannya. Ini kan program 1 tahun ya, 2023 sampai 2024 ini kan sudah Desember, ini nanti end-nya mulai paling tidak 1 Januari ibaratnya begitu. Nah nanti 1 tahun kita raker lagi mana yang sudah kita laksanakan, mana yang belum, kita evaluasi apa kelemahan-kelemahannya, nanti bisa kita perbaiki bersama-sama.
program 24, 25 dan seterusnya. Sehingga nanti kalau kita masa kerja sampai 25 berarti ya nanti pergantian pengurus berikutnya. Ya, jadi prinsip ini hanya sebagai dasar utama pijakan kita untuk lebih actionnya lebih nanti bisa terdeskripsi lebih detail lagi dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, ini kan masih garis besar. Nanti bisa kita terjemahkan lebih rinci lagi dalam rapat selanjutnya misalkan hari ini kita mau menentukan misalkan penentuan potensi anggota dari anggota dakwah yang sejumlah 14 di satu 14 atau 13 ini. Itu kira-kira mereka di beliau itu potensinya akan lebih titik di mana? Karena ini kalau secara programnya cukup ada sekitar 11 ini. Ada 11 program. Ya. Yang lainnya kan program administrasi yang lainnya, tapi prinsipnya kan dari 8 kemudian tambah 3 ini kan sudah 11 program. Nah ini siapa yang jangan disebarkan pada Ustadz Miftah saja, tapi ya kita bareng-bareng. Ya, saya kira begitu sebagai taman pengantar mungkin dari Ustadz Darno untuk menambahkan sebagai ketua umum. Demikian dari saya, mungkin ada kekurangan kesalahan nanti bisa kita sambut dengan diskusi. Assalamualaikum. Terima kasih dari Ketua 2 yang telah memberikan gambaran secara rinci tadi dan menguraikan dan menjelaskan tentang uraian kegiatan-kegiatan yang saya baca tadi. Terus selanjutnya, apa yang perlu disampaikan Ketua Umum Bapak Haji Suardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin, asyhadakumullah, Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita bisa mengawali di program kerja bidang pendidikan dan pelatihan atau dakwah dengan pertemuan pada kesempatan ini. Untuk berikutnya kita amanah ini betul-betul untuk kita buktikan dengan satu gerakan yang nyata, kita lakukan dengan tulus ikhlas. Terima kasih. Saya akan menambahkan perlu nanti kita pecahkan bersama atau kita wujudkan, yaitu pertama izin operasional rumah tahfidz Al-Quran. Ini sudah lama kita belum mendaftarkan ke Kemenak. Nanti harapan misalkan saja kalau ada gelontoran dana itu kita sudah punya semacam rekomendasi dari Kemenak. Ini kelihatannya untuk izin ini lebih mudah daripada pesantren itu. Kemudian yang kedua, masukan dari jamaah ketika mencari rumah tahfidz Quran itu di mana. Itu melihat kok tidak ada tandanya, tidak ada papannya. Ini perlu direalisasikan apa semacam MMT atau papan plakat kita bahwa di situ di Amaswada di dalamnya pasti ada rumah tahfidz Al-Quran putra dan putri. Ya, sehingga ketika masyarakat itu lewat ada iki ana kegiatan. Sehingga sempat woro-woro di salah satu masjid di daerah Gajahan itu putra putrinya bisa dimasukkan ke rumah tahfidz Al-Quran walaupun tidak harus mondok santri kalong. Ini pundi tuh Pak Gene lah, ini kan berarti kan perlu kita kenalkan semacam papan atau MMT itu. Kemudian yang berikutnya tentang renovasi rumah tahfidz Al-Quran yang putra yang lantai atas itu sudah di rinci oleh Pak Sopaudin. Nanti tinggal pelaksanaannya.
meliputi nanti monggo Pak Lubis bisa melapor langsung nanti. Adapun pendanaan kita menggunakan dana untuk rumah tahfiz Al-Quran yang saldonya berapa Gus? 94 juta. Ini. Ya, nanti bila perlu kita juga woro-woro ke jamaah yang mau ngantarkan kulkas monggo, yang ngantarkan sushi monggo, yang ngantarkan AC monggo, itu nanti kan kita ini. Dan juga sarana dari santri itu kasurnya sudah tidak layak. Ini perlu diganti dengan yang lebih layak. Saya punya pemikiran kalau kasur itu nanti pesan ke pabriknya langsung dapat milih model sponnya. Nanti termasuk ukurannya. Jadi tidak membeli ke toko itu ukurannya kadang-kadang diletakkan di dipan itu tidak pas sehingga cenderung diletakkan di bawah. Ya, maka kita ukur dipan itu, kita pesan lebar itu, pabriknya daerah Kuarasan. Nanti kita buat ukuran dan model sponnya yang bagaimana itu nanti kita bisa antar ke sana. Kuarasan yang dulu Kontempo dulu masuk itu kiri jalan, ada pabrik sponnya di situ, yang dikirim ke toko-toko di situ dan kualitasnya bagus. Ini. Ya, ada juga. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk pemilahan bidang, satu contoh nanti untuk yang pengajian triwulan itu dimasukkan di organisasi atau di ini gitu. Kemudian juga nanti kegiatan sosial tadi ada baksos itu kan maksudnya tidak di kita, baksos itu maksudnya di ya bagian sosial nanti. Nah, apa nanti kita jelaskan di bidang sosial sendiri. Ini antara lain yang perlu kita pilahkan, yang perlu kita wujudkan berkait dengan di bidang pendidikan atau dakwah ini. Nah, demikian yang saya sampaikan. Nanti kita harapkan seiring dengan usia masyarakat semakin tua, semakin dewasa juga dalam mewujudkan program-program ini sehingga harapan kita hari ini lebih baik dari kemarin. Mangkana yamuhu khairan min amsi wa warohibun. Barang siapa yang hari ini amalnya aktivitasnya lebih baik dari kemarin, ya termasuk orang yang beruntung. Ini harapan kita. Baik, demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah di bidang ini itu intinya kan ada dakwah, kemudian pendidikan latihan itu satu atau di dakwah, kitobah, latihan apa, masukan keterampilan yang lain. Jadi kalau itu pendidikan, apa itu? Dakwah dan diklat. Oh, dakwah dan diklat. Diklatnya pendidikan dan latihan. Itu PPTG itu masuk? Itu masuk pendidikan. Oh gitu. Masuk pendidikan yang masuk. Kan itu kan lembaga pendidikan. Iya. Ya dakwah juga bisa. Iya. Tapi pendidikan kan mendidik. Berarti ini sekarang tinggal pembagian itu Pak? Ya nanti seperti ini Ustaz. Jadi seperti di PPTG ini misalkan contoh yang pertama. Ini kan untuk apa? Untuk penanggung jawab utamanya nanti kan Ustadz Mansur ya. Mansur Afandi. Nanti lalu siapa lagi yang untuk memikirkan betul supaya nanti outcome-nya atau hasil akhirnya itu betul bisa terwujud generasi yang Qur'ani betul, hafid Quran, juga punya kecerdasan dan berakhlak yang karimah intinya. Ya ini siapa yang mulai itu mendidik di situ, tanggung jawab untuk mengembangkan di situ siapa? Nah, termasuk apa untuk apa penggajian ustadz asatidnya itu juga perlu nanti dihitung semuanya.
sehingga nanti akan sangat jelas dan bisa tercover seluruhnya. Nah, kegiatan setiap misalkan 3 bulan sekali ada rilah keluar untuk rekreasi sebentar, hanya dari dulu aja misalkan, supaya tidak jenuh. Kalau orang tahfidz itu kan ada acara keluar gitu kan, sebentar. Nah itu untuk penyegaran fresh saja. Nah monggo itu dibuat program untuk tahfidznya. Kemudian contoh lagi misalkan menyusun program kegiatan kajian-kajian ini secara komprehensif. Nah, ini kita memang punya di Amal Syuhada itu punya kajian yang nilai bobot kajiannya itu lebih mendalam, lebih bagus lah istilah kualitas isiannya. Tentu mengundang ustadz yang memang dipandang berpotensi untuk menerangkan, sehingga ada masyarakat luar sekitarnya terutama itu akan terus terpanggil ke Amal Syuhada. Karena kajiannya bagus-bagus. Ya misalkan tidak dengan konsumsi yang bagus, tapi yang penting kajiannya itu bagus oleh ustadz yang bagus. Kalau perlu nanti dibantu dengan punyanya Pak Mufti ini, disiarkan lewat Google dan seterusnya, itu kan akan lebih cepat. Nah sehingga nanti di Amal Syuhada itu menjadi satu pusat rujukan kajian. Kalau ingin ngaji ini sana loh hebat, itulah yang kita harapkan nanti endingnya sampai ke sana. Jadi betul-betul kita itu dakwahnya memang betul-betul, karena di Amal Syuhada ini sebagai KPIH yang juga bermakna atau terkenalnya itu sangat hati-hati dalam pelaksanaan rukun wajib dan sunah-sunah umroh dan hajinya, itu sangat berpegang dengan kehati-hatian dan lebih teliti, sehingga ini menjadi satu nilai yang plus dulu. Maka plus itu jangan dibiarkan bisa, tapi ditingkatkan dengan kajian-kajian tematik atau kajian kitab-kitab tertentu yang nanti bisa menjadi rujukan untuk kajian di wilayah Surakarta. Yeah. Itu dan jadi kalau saya simpulkan ini ada tiga hal. Yang pertama dakwah, kemudian yang kedua diklat, pendidikan dan pelatihan, kemudian yang ketiga itu malah sebenarnya PPTQ ini sendiri, karena sudah jalan itu. Jadi 3 hal, dakwah, diklat, kemudian yang ketiga adalah PPTQ Amal Syuhada. Apa itu? Rumah ya? Oh, rumah tahfidz. Pondok pesantren. Rumah tahfidz Amal Syuhada itu ya. Oke. Salam. Sekarang ke ini dulu, ke personnya yang bagian dakwah siapa gitu. Gimana? Ya. Ya boleh. Betul. Ya. Waalaikumsalam. Musafir kan? Musafir. Ya. Alhamdulillah, rumah tahfidz Amal Syuhada ini sudah berjalan, meskipun tetap masanya masih banyak kekurangan. Nah, dengan adanya pemekaran bagian pengurus Amal Syuhada ini, saya merasa gembira sekali, sehingga nanti lebih banyak. Terkait dengan rumah tahfidz, selama ini yang paling banyak adalah santri itu sambil kuliah, santri sambil kuliah. Ada juga yang sambil sekolah SMA, sekolah aliyah, itu untuk yang putra ya, SMA atau aliyah. Kemudian kalau putri sambil kuliah di IIM ya, Mambaul Ulum.
untuk putri meskipun lebih akhir datangnya dibandingkan dengan yang putra, ya, jauh lebih awal putra, tetapi putri mungkin lebih kelihatan hasilnya karena dulu pernah wisuda juga 2 orang dan ini sudah ada lagi yang lulus ya 3 orang. Ya. Artinya sudah teruji 30 juz hanya 1 juz per hari. Ya. Artinya sudah ada lagi. Nanti pada waktu pengajian gabungan akan kita rencanakan untuk ada wisuda lagi sebagai laporan dari para jamaah haji di seluruh angkatan. Yang menjadi persoalan selama ini, pertama terkait dengan pengurus. Insya Allah pengurus ini mayoritas dari rumah tahfidz ini ya. Mayoritas rumah tahfidz. Saya sendiri, kemudian Ustadz Amar Ma'ruf, Pak Abdul Latif, Pak Agus Parwanto, Pak Sofauddin, Mas Yatno, itu dari rumah tahfidz. Termasuk Ustadz Badawi, ini dari Barujen jemput istrinya, dan Ustadz Abdul Hamid, semua rumah tahfidz, sehingga langsung digabungkan di sini. Yang menjadi persoalan selama ini itu mengenai santrinya, ya, santrinya. Sebenarnya kan kita sudah membuka kalong dan berasrama. Ya. Kalong pun sudah saya umumkan ke jamaah haji, mungkin tapi belum luas ya. Jamaah haji yang saya masuk mungkin di grup itu saya umumkan barangkali jamaah haji ada yang ingin menghafal Quran juz 30 lah, ya. Itu bisa hadir ke rumah tahfidz Amal Suhada, ustadzanya siap menerima. Barangkali mostor itu sehari 1 surat, dimulai dari yang pendek-pendek terus sampai 1 juz. Sepertinya kok menarik sekali. Nanti jamaah Amal Suhada itu hafal 1 juz ya, juz amal. Sebenarnya menarik, tetapi responnya memang belum muncul. Kemudian untuk santri kalong ini juga belum bisa berjalan dengan baik. Maksud saya, kalau putra sudah ada, tapi putra ini problemnya selalu berganti, ya, berganti orang, karena mungkin sambil sekolah SMA lulus, jadi kayak kadang terkesan pada diri saya itu, nah ini kayak sekedar nunut ke kos gitu lah. Kurang menarik ya, kenapa kok hanya sedang ngekos, sehingga begitu lulus ya sudah keluar, bukan menyelesaikan tahfidznya. Tapi alhamdulillah untuk putri ini sambil kuliah bisa menyelesaikan tahfidz 30 juz ya. Cuman jumlah santri ini perlu dimaksimalkan, bapak-bapak, ibu-ibu, perlu dimaksimalkan gimana supaya lebih banyak itu. Putri ini yang sudah lulus ada berapa dan kemudian pulang. Ini banyak kosong tempatnya. Jadi belum ada santri lagi. Putra juga ini baru direnovasi. Nanti mestinya bisa menampung 8 orang. Tapi ini baru ada 4 atau 5 ya. Sehingga perlu bagaimana caranya supaya lebih banyak yang mendaftar ya. Pak Mufti mungkin yang punya ini lebih cepat bagaimana tersampaikan kepada masyarakat. Tapi bahasanya itu kalau saya mendengar RDS diumumkan itu kok bahasanya bisa menarik, tapi kok saya nggak bisa membuat kayak gitu ya. Gimana supaya menarik itu saya tidak mampu untuk membuat seperti itu. Meskipun kita memang terbatas menerimanya, paling hanya 12 untuk putri. Putra mungkin hanya 8, tapi meskipun demikian perlu diumumkan. Ini yang belum bisa berjalan. Sehingga ini sekarang saya kurang santri. Ya. Maksud saya kurang santri itu karena tempatnya ada, gitu. Tapi santrinya kurang. Kemudian yang terkait disampaikan oleh Bapak Dono tadi, insya Allah mengenai guru guru tahfidz, pendanaan dan sebagainya, alhamdulillah berjalan. Artinya penggajian guru tahfidznya, putra putri, kemudian santri-santrinya kan mereka ini gratis, bahkan mendapatkan uang lauk ya, setiap bulan. Yang biasanya
bagi-bagi Mas Yatno, semua dapat, gurunya juga. Hanya selama ini untuk putra baru bisa berjalan tahfidnya. Maka masukan Pak Dono tadi bagus sekali kalau nanti ada yang juga mengisi ilmu-ilmu yang lain. Eman kalau hanya tahfidz ya. Mungkin di sintang akidah, sintang fikih. Kalau putri itu sudah jalan, ada guru fikih. Ada guru fikih, seorang ustadzah itu diminta untuk ngajar fikih sepekan sekali. Tapi masih kurang itu. Saya juga pernah ngisi. Hanya problemnya mereka ini sambil kuliah, ada yang tidak kuliah, sehingga saya ngajar. Ini ada yang lain kuliah ini kuliah sehingga tidak bisa kumpul banyak. Ya, dulu mungkin pernah jalan Ustadz Suwarno ngisi, Ustadz Amar ngisi, Ustadz Badawi ngisi, Ustadz Abdul Hamid ngisi. Lah ini bagaimana nanti bisa lebih maksimal, ada materi-materi yang lain, tapi juga tidak usah banyak-banyak, yang pokok saja apa gitu. Kemudian tadi usulannya untuk diadakan kayak riklah itu juga belum pernah ya, kayak apa piknik tadi belum pernah. Mungkin nanti perlu diadakan ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Hari ini sedang ada renovasi, sedang belum ya? Senin ya, akan ada renovasi untuk putra, karena putra itu gedungnya sudah lama perlu ada renovasi. Kalau putri sudah selesai alhamdulillah. Putri itu lengkap sudah direnovasi, ada kulkasnya, ada mesin cucinya, ada setrikanya, listriknya, AC ya. Nah, putra belum ya. Nah, ini nanti usulan Pak Dono tadi terkait pengisi itu, menurut saya nanti perlu ini lebih komplit sehingga betul, jadi nggak hanya hafal Quran saja, tapi juga mendapatkan materi-materi yang lain, paling nggak yang pokok-pokok. Saya kira begitu untuk gambarannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Mungkin ada usulan ataupun apa yang perlu disampaikan Pak Sofaudin, Insinyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Survei dan untuk berbenah untuk ruang, terutama untuk yang santri putra. Kalau yang santri putri sudah ya. Yang santri putra kebetulan memang Ustadz Darno ya sama Ustadz Darno ke sana sama Pak RT itu ya. Iya. Pengurus yayasan juga. Sudah. Dan juga pengurus masjid itu Pak ya. Iya, itu sudah ada kesepakatan untuk sudah ada kesepakatan mengenai pembenahan yang perlu dilakukan. Jadi sudah koordinasi dengan takmir masjid. Adapun usulan dari Ustadz Fanani ya, itu yang pertama itu usulan adalah pengecatan dinding dan plafon karena memang sudah betul-betul tidak layak ya. Terus itu lantai masih tegel biasa, jadi diganti dengan keramik ya. Jadikan keramik dan juga ditinggikan yang ruangan ditinggikan daripada lebih tinggi daripada teras. Jadi kalau kebiasaannya kan itu kalau hujan masuk airnya. Terus untuk usulan yang lainnya ada kamar mandi di atas. Cuma mandi bukan MCK bukan untuk buang air besar bukan, tapi cuma kamar mandi. Jadi bisa air kecil bisa, mandi juga bisa. Yang di atas. Jadi kemarin sudah ada kesepakatan tempatnya sudah. Jadi ada wastafel juga di atas dan juga ada dapur. Nah, selama ini tidak ada dapur, hanya meja saja. Jadi terkesan amburadul. Nah, jadi nanti rencana dibikin meja sama cucian, dapur itu dan cuciannya.
Dan untuk usulan yang pengadaan barang, yaitu Ustadz Fanani minta kasur sejumlah 6, terus dispenser sama opsional maksudnya kalau memang boleh ya ini kulkas sama mesin cuci. Ya, kalau pengurus diperbolehkan ada kulkasnya juga ada mesin cuci. Dan juga untuk ruangan yang sebelah utara, ruangan kecil biasa untuk setoran dan sebagainya itu nanti juga ada pengecatan juga, dan itu difungsikan untuk setoran juga. Kalau diusulkan minta usulan juga ber-AC kalau bisa. Kemarin cuma baru usulan, tapi memang kita belum bicarakan untuk kesepakatan. Tapi yang jelas kalau yang renovasi sudah, tapi untuk usulan barang kita belum ada kesepakatan, belum baru usulan ya. Terus ada beberapa pembenahan yang di luar itu kan teras itu banyak barang-barang yang tidak berguna. Mungkin ada juga barang termasuk milik masjid itu genset itu ya, mungkin penempatannya lebih rapi lagi atau mungkin dipindah ya. Itu sementara itu yang diusulkan, dan kami kemarin sudah survei dan sudah ada yang nangani, maksudnya ada tukangnya sudah, tapi belum bisa minggu ini, kemarin belum bisa, jadi bisanya mulai hari Senin besok. Ini mohon izin untuk pelaksanaan yang sudah direncanakan itu besok Senin baru bisa mulai, ngeten Pak Arno. Sementara itu untuk usulan renovasi tempat tahfidz putra. Itu kalau nanti apa saja itu di-share ke grup ini. Oh, iya. Sehingga ada gambaran itu Rahmi, wastafel, dapur, kamar mandi, Budgetnya. Oh iya. Kalau budgetnya belum Pak, kemarin kan baru istilahnya baru ngengrengan yang jenis-jenis yang harus diperbaiki. Termasuk kemarin baru ngukur juga keramik yang di dalam itu seluas kira-kira 50 meter. Kalau yang di luar untuk yang teras itu sekitar 25. Ya, sekitar itu. Itu Pak. Untuk meninggikan lantai dalam kamar. Ya. Berarti pintunya itu juga enggak. Ya, itu dipotong 5 cm kira-kira. Soalnya meninggikan kira-kira 5 cm. Kalau pasang AC berarti juga listriknya nambah lagi. Ya, nanti bisa disesuaikan. Kalau masalahnya Listriknya besar kok. Besar apa? 5.500-an apa? nah, AC-nya berapa? AC-nya cuma 1 PK paling. Itu ruangan kecil, iya. Satu ruangnya satu. Iya. Cuma untuk ruang setoran aja. Oh, dengan masjid. Iya. Iya. Cukup. Enggak cukup. Dilihat dulu. Nanti dilihat dulu, nanti kalau memang kurang nanti ditambahkan juga enggak. Nah, insya Allah mudah itu nanti untuk perencanaan ke belakangnya. Nah, maksudnya kalau memang kurang nanti gampang itu untuk menambah. Ngoten Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PP3 Mas Suhada ini kan satu kegiatan yang harian ya. Artinya setiap hari itu ini yang awal yang istilahnya berkahi lembaga kita, karena tiap hari ini berjalan. Sementara kalau kegiatan-kegiatan lain kan yang lebih insidental ya, kayak dan sebagainya. Nah, maka dari itu apabila kegiatan yang harian ini, every time ini nanti sebagaimana tadi lebih kita tingkatkan, memang harus ada orang yang full timer memang ya, full timer ngurusi pondok ini. Nah, sementara selama ini kan
untuk mencari full timer yang khusus ngurus ini kan kita masih banyak keterbatasan. Nah, maka dari itu saya mengusulkan bagaimana kalau ini kita PPTQ sama Swada ini kita gandengkan gitu dengan Pondok Gria Quran. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan non reguler dari Gria Quran nanti bisa aja kita barengkan gitu. Seperti sekarang di Gria Quran ada program tahfidz camp di Tawangmangu. Ini untuk program yang khusus. Alhamdulillah anak-anak ada yang 2 hari itu dapat 1 juz. Ini sudah 10 hari. Rata-rata pencapaian itu 3,5 juz selama 10 hari. Artinya rata-rata semuanya ya dari 30 anak itu. Nah seperti ini kan kalau sejak awal kemarin kita ingatkan kita gandengkan. Nanti masih ada program sebagaimana tadi Ustaz Miftah, ada program rehlah gitu. Ya kita gandengkan aja. Nebengkan gitu. Jadi lebih kita ngurus ini orang terlalu istilahnya butuh tadi orang yang full timer, tapi ya kita sinergikan. Nah kemudian untuk penjadwalan memang harus dibuat jadwal untuk materi-materi diniyah tadi. Jadi kalau tidak dijadwal dan tidak amanahkan ya nanti wait and see gitu. Saya juga nunggu-nunggu radikon menahi aku yo. Misalnya begitu ya. Nanti yang lain juga begitu. Aku radikon menahi yo. Meneng aja gitu ya. Tapi kalau udah dijadwal sepekan sekali, 2 pekan sekali. Nah, itu nanti lebih tertata dan terprogram. Baik yang putra maupun yang putri. Dan kalau memungkinkan kalau misalnya pada malam hari misalnya begitu, putra-putri enggak masalah. Jadi yang datang sekali hadir dia bisa dimanfaatkan untuk 2 kelas. Kalau misalkan yang putri sendiri padahal materi podo, yang putra juga kan beda waktu. Nah, bisa malam yang putra sama putri di aula itu putra putri jumlahnya juga sangat memungkinkan. Nah, insya Allah kita SDM di Amaswada siap kalau memang ada penjadwalan itu. Nanti bisa lah kita komunikasi lagi. Ini kira-kira materi apa gitu insya Allah. Dan kalau tadi rehlah besok Sabtu itu kebetulan anak-anak penutupan camp tahfidz itu ada program rehlah. Ada anak-anak rehlahnya saya ajak ke Jeep Adventure di Segoro Gunung. Nah, kalau misalkan 2 hari nanti anak-anak siap, saya tinggal kan maksudnya kegiatannya besok Sabtu. Persiapan sekarang besok Sabtu itu. Putra putri ya? Putri. Putri. Ya. Enggak apa-apa. Itu ya. Jam 8. Siap. Boleh. Saya tinggal ini aja, tinggal ke EO-nya. EO-nya tinggal saya WA, saya minta tambah 2 jeep, 3 jeep misalnya. Rutenya sudah. Jadi berapa orang? 1 jeepnya 4 orang. Jadi 4 ya? Ya, terserah monggo. Berapa orang? Ya kalau santrinya ada 7 ya berarti 4. 2 jeep gitu. Enggak, putrinya enggak. Putranya enggak. Ini fokus putri. Semuanya santri dan masuk mau dimasukkan. Semua santri Enggak apa-apa. katanya 12. Ya? Santrinya hanya Sudah ada 12 yang kurang. Sudah ada yang kurang selesai. Sekarang ada berapa? Real ada berapa? 7 kelom 2. 5. Ada lagi yang pindah kalong. Ya, berarti yang di asrama 4. Ya wes, ngene wae. Tambah standarnya. Standarnya 5 dengan habis itu nanti habis Sabtu tak tambahi santriwati 4. Oh gitu. Hah? Santriwati 4. Masuk situ? Ya. Oh. Nek 5 mesak. Piye? Bisa? Boleh, ada tempat. Iya. Lah iya. Putri kan? Iya. Ora kaya sing jenengan. Nah, memang Pak dulu pernah menawarkan pada saya untuk putra, tapi orang anak-anak Ambon. Dan saya.
Tapi saya wis santem ya. Wis ayem. penting soleh kayak santrinya ini terakhir di IPAI. Nah, iya. Iya itu. Ruapan sana memang. Tapi itu kan dulu. Sekarang tinggal cuma sebelah sana sudah. Ya. Jadi Pak Roh, jadi saya bergembira sekali kalau Pak Badai mau ngirim 4 anak ini. Ya insya Allah. Ya nanti jenengan rembuk saya kapan jenengan telepon saya. Saat hari ini siap terima ya saya nanti saya antar. Nggih. Nggih. Ya. Kalau 5 anak, 4 anak itu nanti semangatnya jadi competitive question-nya itu lemah. Sehingga anak-anak di dalam berkompetisi, bersaing gitu ya rendah. Tapi kalau jumlahnya itu nyaman untuk bersaing, anak-anak lebih semangat. Sama dari sana tapi saya ambilkan yang sudah setahun kita didik. Kalau yang putri dari Indonesia Timur relatif tidak seperti putra. Dan itu sudah setahun. Yang manusia Cina ya. Indonesia Timur ya? Iya. Sudah. Gimana nanti ya? Jenengan toto. Ya karena tadi kok wing papat ya mesak. Wing papat ya mesak. Jadi tinggal 4. 7, yang 2 udah lulus, yang 1 sakit-sakit kan tinggal 4. 4 tidak sing loro rasa-rasen ngono ya sijine ya turu-turu. Ya 4 jadi 4 ya. 4 Ya. orang. Ya. Ya piro? Njaluk piro wis? Ya? Njaluk piro? Oh, itu muatnya kan 12. 12. Dadi njaluk 8. Muatnya 12. Ya satu Berarti yang ada 4. yang satu sakit-sakitan tuh kalau pas nggak sakit kan bisa ke situ. 5 berarti 5. 7 ya. Ya kok 7 yang 2 udah selesai kok. Oh gitu. Oh relanya. Timur semua. Iya no. Delon sik to. Ya. Teko Samia. Samia dari sana. Iya. Dulu. Ya bisa saya tanya nanti. Teko Samia sik. Ya. Wes ra apa-apa wes nek jenengan cocok balekno. Mula nek jenengan cocok lan apik setoran ya. Ya. Ya nanti Nanti saya jenengan. ngobrol sama ustadzahnya. Ya. Karena nanti bulan Desember ustadzah penggantinya yang kemarin keluar Anissa itu nikah. itu mau ada lagi tambah 1 ustadzah. Ya. Nanti kalau pas sudah ada tambahan kan bisa cukup gitu loh. Ya, nggih. Wis artinya every time kula nunggu jenengan kapan, Oh ya. berapa gitu. Nanti Terus jenengan tadi ngebahas itu. untuk rehla apa namanya? Rehla hari Sabtu. Sabtu besok. Kita rehla Sabtu itu sudah fix. Bahkan kita sudah booking armada, booking rute, booking EO. Maka kalau dari Mas Wada mau gabung ya tinggal nebeng aja. 4 orang aja lah, paling enggak 1 ya. Ya, 1 itu diikutkan. Enggak apa-apa, mengurusnya kan yang ngurusi kan. Putra kayaknya 4 juga toh yang di asrama. itu yang ada 1 orang yang sebulan itu gimana? Hah? Santri 1 bulan. Ya emang ada. Enggak apa kita terima memang kemarin. Nunggu waktu apa cuman sebulan tok gitu. Tapi enggak bayar ya? Enggak. Jadi ada Pak Ros seperti yang saya sampaikan. Ustaz Badawi kemarin juga mau ngasih banyak santri. Berapa 12 paling deh. Sak njalukmu. Saya begitu Kapasitasnya sama. begitu ada kata Ambon sih.
Nah, wong Nanti kita kan tahu Ustaz Fanani kan halusnya kayak gitu dah. Berhadapan sama anak Ambon tuh. Tapi kalau halus dengan kasar, kasarnya dari Harusnya jadi kasar. ya semua itu ada plus minus sih. Kebanyakan kita tuh minta ya sing wis dadi ngono kan. Enak pancen. Ning ya barokah tidak sebanyak kalau mudeng marah ngono iki. Terus ditanggapi. Terus mudeng. Nek wis mudeng guyang-guyang. kita kan istilahnya budak hitam kelam yang lebih baik dari wanita cantik. Ya wis. Ya, nanti saya tidak lanjuti yang diharapkan Pak Badawi. Putri dulu aja Pak. Dulu aja. Ya. Sama nanti yang apa? Reklah tadi. Kalau yang putra insya Allah kalau memang dibutuhkan saya support satu ustadz. Ada santri kita yang sudah selesai ziyadah 30 juz dari Pekanbaru. Jadi ustadz. Jadi Bisa di asrama nanti. monggo. Bukan, ini kan baru mau direnovasi. Ya, jadi nanti setelah renovasi. Yo, nek jenengan pesan saya iki yo tak booking, nek ora yo engko ben njaluk liyane tak kene. Tapi Ambon enggak? Riau Pekanbaru. Iya kan santrinya kok. Baru Riau loh. Karena anak putra saya tidak surplus santri. Kalau santri, yang surplus santriwati. Kalau yang santri putra kita nggak surplus. Riau, Indonesia Timur itu kita ada hanya nggak ada 10, 6 atau 7 gitu. Kalau putri banyak. Iya. Dari Indonesia Timur yang putri sudah ada yang di kita selesai 30 juz itu 3 anak. Bagus-bagus sana itu suaranya bagus-bagus. Oh, ada kelebihan itu. Iya. Sana kelebihannya. Sana itu tiap hari itu tidak ada waktu kecuali nyanyi. Karena memang kebanyakan mayoritas Nasrani. Nasrani di sana itu antara 75 sampai 80%. Ambon dino esuk awan sore lanang wedok ya nyanyi tok. Maka suara mereka itu bagus-bagus. Nggih. Sudah saya Nggih. mau sholat dulu atau apa? Ya, asal gimana? Maaf saya tak izin. Asal gimana? Oh iya. Gimana? Ya udah. Ini banyak Pak untuk masalah sampah gimana? Enggak apa-apa, Pak. Nanti pakai MMT aja. Saya dulu sudah mikir untuk buat itu. Karena di Putra sudah ada ya, Mas. Ya, tapi rusak itu ya. Itu diperbaiki, terus Putri itu ditaruh di pojoknya Pak Hasim. Tempel tembok. Mungkin sedangkan Mas Eno ya? Untuk buat MMT. Ya? Ya nanti desainnya kita bahas di grup. Iya Mas Eno. Cuman Mas Eno. Jadi kalau desain itu Mas Siapa? Oh udah, oh ya udah. Nah. Sekjen yayasan nomor 1. Ya. Sekarang ke ini bentar aja nih lanjutkan. Ini ada 2 tadi banyak kita membahas tentang rumah takbir karena memang ini sangat urgen dan sudah berjalan. Yang pertama adalah dakwah ini. Dakwah berarti tentang kajian-kajian. Ini monggo kira-kira gimana itu tentang dakwah ini? Ya. Begini jadi untuk ini dari Bapak yang berceramah dimanapun itu diuling MC-nya nanti Pak Miftahul Hakim dari Amal Juhada gitu kan
Berarti kan audien sudah tahu semua. Berarti amal syuhada itu ini dari kajian-kajiannya. Mungkin itu mungkin Pak Soeharno dari amal syuhada, Pak Masrur dari amal syuhada. Terus juga begini, saya yang surat, angkatan-angkatan itu selalu ada pengajian. Sementara orang amal syuhada itu kan banyak ustaz. Kan kadang-kadang kan angkatan itu bingung ustaznya siapa. Kayak saya juga aja kemarin juga bingung. Tahun 2019. Nah, ustaznya banyak sekali beramal syuhada itu. Nah, maksud saya, mungkin daftar ustaz itu perlu kita tawarkan kepada setiap angkatan. Betul itu. Yang akan mengadakan pengajian bulanan dan memerlukan ustaz, silakan bisa menghubungi ustaz di amal syuhada. Jadi saya mohon untuk Pak Miftah nih mengakomodir atau apa dari ustaz yang ada di amal syuhada nanti ditawarkan kepada para jamaah kita. Jadi dari periode per periode. Jadi gini, dari angkatan yang butuh pengisi bisa menghubungi Ustaz. Betul. Tapi ini dimulai di grup agar supaya semuanya tahu. Setiap angkatan nanti akan tahu, oh di amal syuhada itu banyak ustadz gitu. Ya. Tidak perlu kita mengambil dari luar. Maksudnya begitu. Kalau nanti dicantumkan nama-nama dan profilnya juga bagus. Boleh. Ya. Ustaz Badawi itu enggak dikenalnya cuma di angkatan 2010. Nah, iya, dari amal syuhada Ustaz Badawi, beliau pengasuh pondok pesantren Istiqamah. Jadi sampai dakwah kita itu ada dakwah yang memang punya dakwah yang rutin misalkan tentang kajian rutin, misalnya tentang akidah atau tentang apa, tapi itu rutin. Dan nanti ustadznya bisa gantian silakan. Itu maksudnya untuk jamaah amal syuhada saja. Dan juga umum. Jadi kan dakwahnya biar apa? Biar ada rujukan. Kita bisa menerjemahkan begini. Kajian online saja biar tidak terikat dengan waktu dan tempat. Jadi misalnya dimulai dengan sebulan sekali dulu atau sebulan 2 kali. Ditunjuk siapa di antara SDM amal syuhada ini ya mengambil masalah itu. Boleh. Jadi betul yang ngurusin kan, ibaratnya ini aku ditunjuk, aku nyepak kayak ininya atau minimal dengan Ustaz Mufti. Bukan kalau Ustaz Badawi ngisi, Ustaz Mufti dipanggil ya dalam Ustaz Badawi. Iya begitu. Berarti kan cuma 2 orang. Iya. Nanti kalau ke Semesta ya Ustaz Mufti ke Semesta, kalau Ustaz Darno ya Ustaz Ahmad dan sebagainya. Jadi yang lain nggak usah ribet. Kalau ustadznya ke Pak Mufti. Itu juga bisa. Atau paling sama syuhada bareng-bareng. Jadi ini berarti program yang ke-6 ini Pak. Ya, yang ke-6 ini kan menggiatkan pendidikan dakwah yang berbasis IT. Ya, itu ini sudah masuk di situ. kajian online berarti itu IT ya. Nah, itu kalau offline belum ini juga sulit ya. Sulit Pak, karena kita Kalau yang offline kan sudah 3 bulan. Makanya kalau ada per bulan nanti bisa ke semua angkatan, yaitu publik langsung masuk di Instagram atau Yang ke-6 sudah, yang ke-7 sudah, yang ke-8 rehlah besok sudah. Ya. Jadi yang paling enak itu yang rehlah itu. Kalau panjenengan mau ikut monggo. Dan masalah. Enggak, nanti beda. Najib loh, Najib loh. Yang badannya yang itu yang off-road itu ya? Off-road. Oh ya, seneng itu. Cocok. setengah rumah karena pijat ini. Iya. Juga sinergi atau memberdayakan jamaah haji yang di kecamatan-kecamatan itu. Dulu kan pernah tuh. Di setiap kecamatan itu ada perwakilan gitu. Nanti di organisasi dan keanggotaan. Oh itu maksud situ. Nah kemudian ini lanjut aja ke diklat ya. Tadi dakwah dan untuk gambarannya sudah ada. Diklat ini seperti dulu pernah disampaikan Pak Sujarno bahwa pembimbing itu sekarang kan perlu meskipun pinter kayak ngopo kalau nggak ada